Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda semua. Malam ini jam 19.00 kita akan live bersama narasumber seorang ayah yang mempunyai anak autis dan mengasuhnya sendiri. Jadi hari ini temanya adalah peran ayah dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus. Nah, ayo ayah bunda, terutama bunda-bunda yang nantinya IG Live ini akan berguna untuk membantu mengajak para dedi, para ayah untuk ikut serta dalam pola asuh anak-anak supaya menjadi hebat. Nah, sudah masukkah Pak Irul? Saya akan undang. Jadi tamu kita kali ini adalah Pak Khairul Anwar. Udah masuk. Kita tunggu Pak Irulnya. Ya. Halo Pak Irul. Halo Pak, lagi benerin kamera. Ini kok backgroundnya Ungu masih di Yamet kah? Kayaknya masih ya, belum pulang. Oke, bener Pak. Oke. Benerin. Ya, jadi ayah bunda hari ini tamu kita adalah Pak Irul. Nama lengkapnya adalah Khairul Anwar. Orang tua dengan anak autis yang hebatnya Pak Irul ini adalah mengasuh sendiri anaknya. Jadi tahu betul gitu teori-teori tentang terapi, teknik-tekniknya, dan melakukannya sendiri untuk anaknya. Nanti kalau lihat Facebooknya Pak Irul nih ya, agak dibocorin nih Pak. Jadi kalau nanti lihat nih ya teknik-teknik dalam mengajarkan endurance motorik kasar, endurance otot, endurance motorik halus. Nanti diupload cara-caranya seperti apa kayak gitu. Nah, hari ini kita akan kulik sama Pak Irul, kita kulik-kulik supaya nanti nular ke para dedi-dedi yang lain, supaya nular para ayah-ayah yang lain. Karena jarang ayah yang mau terlibat langsung dalam pengasuhan anak. Ini yang semoga menjadi virus baik bagi para ayah. Oke, Pak Irul. Amin. Ya. Sebelum kita masuk, kita akan minta dulu para ayah bunda dulu untuk ngasih lambaian tangan supaya panitia bisa mengabsen. Jadi, monggo silahkan berikan tanda wave lambaian tangan seperti ini untuk diabsen oleh panitia. Ya, oke Pak Irul, kita mulai saja. Ya, kira-kira Pak Irul bisa ceritain nggak perjalanan ini kan zaman dulu banget ya, dalam artian gini nih, zaman dulu itu maksudnya gini nih, kita nggak ngomongin zaman sekarang karena zaman dahulu itu ahli masih belum banyak, informasi belum banyak gitu ya. Ini ada dari Bu Agnes nih. Wah, aku giliran nanya. Balas nih. Aku giliran nanya lagi nih sekarang nih gitu. Oke, Pak Irul, ceritain ke ayah bunda semua di rumah gitu ya. Zaman waktu itu tahun berapa? Tahu ciri-ciri autistiknya seperti apa? Ayo, monggo silakan ceritakan. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya flashback lagi ya, walaupun agak sakit-sakit dikit sih. Iya. Tapi kan Pak Irul sekarang udah hebat. Jadi kalau udah masuk level tertentu, yang sakit-sakit itu sekarang tinggal disenyumin gitu. Siap. Oke, Pak Irul, mangga. Iya. Sebetulnya kalau masalah yang kami hadapi sebetulnya ya, karena kami ini sebetulnya keluarga tunggal, yang ngasuh tuh hanya istri saya dan saya aja, tidak ada terlibat yang lain. Dan kayaknya nggak begitu berat karena
ada 2 anak yang memiliki gangguan ASD. Iya. Anak pertama dan anak kedua. Iya. Ya, anak pertama itu 2001 ya lahirnya. Itu kita memang sebelum lahir, waktu kehamilan anak pertama itu memang sudah rajin membaca buku-buku tumbuh kembang anak. Iya. Jadi nanti kalau misalnya anak rewel tuh gejala apa kan gitu. Nah, pada saat kelahiran 2001 itu lahirnya sungsang, Pak. Sungsang dari jam 4 subuh, setengah 9 baru bisa keluar, kaki duluan itu. Setelah itu tumbuh kembang. Nah, itu kami kan karena anak pertama ini fokus betul nih. Anak pertama fokus sampai perkembangan, sehingga agak nampak ini kok anak ini terlalu aktif ya. Iya. Jadi terlalu aktif dan nggak ngomong, Pak. Nggak ada ngomong, nggak ada suara, bahkan menangis pun nggak pernah. Seperti itu. Itu anak pertama tuh, anak pertamanya perempuan. Kemudian kita cari tahu nih kenapa sih buka lagi tengok gejalanya, antara apakah ini, kita juga sudah mulai cari-cari tuh, karena di Tanjung Pinang tuh mau nyari kemana kan gitu, nggak ada sumbernya. Ya kita searching internet, kemudian nanya juga ke guru-guru kan. Waktu itu anak saya tuh udah 5 tahun itu masuk TK, tapi 4 tahun itu belum bisa bicara, Pak. Itu TK ya? Iya, dia pokoknya 4 tahun belum bisa, 5 tahun itu baru masuk TK. Nah, pada saat itulah kami fokus genjot betul-betulan sampai anak saya TK umur 5 tahun, kemudian 6 tahun, Pak. Iya. Jadi 2 tahun. Nah, tadi kan ngomongin, Pak Irul tadi ngomongin fokus ya, genjot. Nah, dalam artian yang dimaksud dengan fokus, genjot itu seperti apa? Terus dapat istilahnya kan gini ya, genjot itu kan ada ilmunya tuh. Nah, dapat ilmunya dari mana tuh? Kita karena ilmunya ini kan biasanya orang awam tuh ilmunya ngambil dari sini, coba praktekkan. Coba baca yang ini, praktekkan. Bahwa di Indonesia tuh waktu 2001 itu memang artikel-artikelnya masih minim. Sehingga saya tuh lebih banyak translate dari luar negeri. Translate lagi. Akhirnya usaha fokus anak pertama pada saat umur 6 tahun. Anak saya alhamdulillah udah bisa baca dan bisa menulis. Dari yang 5 tahun mulai ngomong, 6 tahunnya udah bisa baca, udah bisa menulis. Pak Irul, kan, mohon maaf nih, ada komentar dari ayah bunda, kameranya Pak Irul kurang nunduk. Gitu ya. Jadi wajahnya Pak Irul nggak kelihatan, wajah gantengnya nggak kelihatan. Oke. Nah, itu baru kelihatan. Dan apa, Pak ya? Iya, karena tadi tuh tenggelam tuh kepalanya Pak Irul doang nih. Gitu. Lanjut tadi itu Pak. Jadi lebih banyak menerjemahkan ya. Nah, ayah bunda perlu tahu nih bahwa Pak Irul ini dulu wartawan ya Pak ya. Gimana? Betul. Ya, jadi jurnalis. Jadi kenapa Pak Irul ini mempunyai sisi positif yang akan sangat menguntungkan sekali bagi di zaman itu 2011 ya. 2001 itu Pak Irul bisa searchingnya, bisa mencari informasinya, bisa lebih lebih jelas, lebih terfokus ke hal-hal yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus. Karena kenapa? Karena kemampuan jurnalisnya itu yang men-guide atau mengarahkan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Karena gini Pak Irul, mungkin ada banyak juga orang tua yang ingin tahunya besar, kemauannya besar, tapi karena kapasitas kemampuannya tidak mempunyai daya upaya untuk bagaimana mencari informasi yang tepat tadi tuh. Karena mencari informasi yang tepat itu akan sangat mempunyai dampak positif sekali gitu. Mendapatkan informasi yang benar, mempraktekkan dengan benar, mencari ahli yang tepat, kayak gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa Pak Irul berbeda dengan orang tua yang lain gitu ya. Oke, lanjut Pak Irul tadi. Pak Irul tadi kan sebutin bahwa fokus, terus akhirnya berbicara si kakak usia berapa? 6 tahun, Pak. 6 tahun ya. Terus itu udah mulai.
kira-kira kita waktu itu ketemu tahun berapa ya? Saya lupa juga. Nah itu dia. Jadi masalahnya gini, saya lanjut dulu ya, izin. Okay. Nah, jadi karena kita fokus anak pertama sampai TK, kemudian lahirlah anak kedua. Anak kedua si Bibi itu tahun 2005. Itu kakaknya masih TK. Kita waktu itu anggap oke lah, belum begitu fokus karena memang matengin dulu yang si Sekar ini. Yang walaupun baru udah bisa ngomong, udah bisa menulis, kan komunikasinya masih belum matang. Iya, betul. Ya, betul. Jadi dari SD sampai SD kelas 1 tuh udah mulai masuk sampai kelas 6 ya, kelas 5 itu. Memang lebih banyak ibunya, tapi saya lebih banyak fokus mencari apa ya? Masalahnya apa gitu loh. Lebih fokus yang nggak bisa apa. Jadi lebih banyak mencari-cari, mencari praktekan. Bahkan saya pernah mencoba itu apa ya? Menantang Sekar, dia sukanya kan komputer Pak. Ini yang si Wibi, itu si Wibi atau si kakak nih? Kakak, masih kakak nih, si Wibi belum masuk. Nah, jadi cerita si Wibi karena nggak cerita Wibi belum ada ya. Ya. Belum. Jadi masalahnya emang dia udahlah hiperaktif, cewek ini perempuan hiperaktif, nggak ngomong, tidak nengok, tidak respon, tantrum, kan kita harus fokus. Sementara adiknya tuh ya udah, dengan punya anak seperti itu kan saya lebih harus fokus karena nanti kalau sama ibunya sendirian kan kadang-kadang bahaya. Biasanya anak hiperaktif kan seban ritik tangannya kan begitu. Jadi ya memang harus dijaga. Ya. Ya, fokusnya seperti itu. Sehingga saya kasih informasi dulu ke para ayah bunda di rumah. Ayah bunda di rumah, nanti segmen pertanyaan itu ada di jam 19.30. Jadi mohon maaf, ditunda dulu pertanyaannya. Nanti dikeluarkannya di sekitar jam 19.30 supaya nggak ketumpuk sama chat yang lainnya. Gitu. Nanti kita akan jawab di sekitar jam 19.30 di segmen kedua. Ini masih ada di segmen pertama di mana Pak Irul baru menceritakan tentang yang pertama. Oke, Mangga, silakan lanjut Pak Irul. Ya, jadi karena kemampuan jurnalistik saya itu sampai membuat catatan seperti ini, Mas. Nah, ini perkembangan anak saya, jurnal dari tahun ke tahun. Bagi catatan, kalau sekarang kan dulu belum ada Facebook. Iya, betul. Belum terkenal. Jadi saya berapa bulan. Jadi perkembangannya saya foto, saya catat, saya rekam, saya kadang tanya ibunya gimana perkembangannya. Jadi saya punya dokumentasi kelak waktu masuk TK, jadi saya kasihkan ke gurunya. Gangguannya ini loh Bu, nih baca silakan. Gitu. Itu ada di blog gak sih Pak? Ada di blog gak? Ini ya? Oh ini enggak, ini memang khusus Sekar aja. Jadi karena masih fokus, ngumpetin. Karena ayah bunda di rumah nanti coba beberapa hal yang positif yang luar biasa ini dari Pak Irul bisa ditiru, bisa di copycat. Yang pertama tadi Pak Irul bikin yang namanya jurnal anak. Nah, jurnal anak ini berisi perkembangan dari waktu ke waktu, dari perkembangan motoriknya, motorik kasar, motorik halus, sensoriknya, dan seterusnya tadi dalam catatan khusus di mana memudahkan untuk transisi atau perpindahan ke area yang awam sekali, misalnya guru TK-nya, nanti pindah ke SD. Jadi tidak perlu ngomong banyak, jadi berikan jurnal tadi pada orang-orang yang akan berhubungan dengan anak-anak hebat kita. Nah, jadi kalau Pak Irul bikin jurnal tadi akan memudahkan untuk gurunya Sekar di TK, gurunya Sekar di SD, dan seterusnya untuk mengetahui lebih banyak pada anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau mereka tidak tahu, orang awam itu akan bermindset ini bodoh, ini nakal. Apalagi anak dengan hiperaktivitas, seringkali dibilangnya ini anak ini susah diatur nih gitu. Nah, lanjut Pak Irul, mangga. Oke, jadi karena ada jurnal ini, guru-gurunya tuh udah mulai, penanganannya jadi lebih tepat. Nah, ini karena kita masih fokus anak pertama, Pak ya. Iya. Nah, setelah lahir anak kedua, si Bibi. Oh ya, karena ini kemampuan komunikasinya lemah. Iya.
tapi kognitifnya alhamdulillah bagus, Pak. Ya. Jadi luar biasa. Umur 3 tahun itu dia bisa menyelesaikan hamster ball game. Umur 3 tahun komputer. Kemudian kelas 3 dia membuat blog cerita di internet dengan gambar. Nah, seperti itu. Dan ayah bunda perlu tahu gitu, nilai-nilai rapornya Sekar itu keren banget. Jadi saya selalu ikutin itu ya hasil uploadannya Pak Irol. Yang terakhir amazing adalah nilai raportnya itu mengalahkan anak-anak yang lain. Keren, Pak. Lanjut, Pak. Ya, nah ini dosanya saya ini jadi pada anak kedua, Pak. Jangan bilang dosa. Nah, ya, bukan dosanya ini mungkin karena keadaan ya, karena keadaan. Ya, gitu. Karena punya anak setelah itu tahu juga sama kasusnya seperti kakaknya. Wah, nggak bisa diam. Kayak gasing, terus ngomong juga tidak, ngelihat juga tidak, pokoknya jatuh pun nggak nangis. Bahkan si Bibi itu memang, ini mohon maaf, itu pernah keserempet motor tapi langsung lari lagi, tidak nangis. Kesetrum 3 kali ini. Kesetrum apa? Gara-gara dia setrum listrik. Tapi dia cuma gitu aja, sampai 3 kali. Megang stop kontak. Saya kan suka memperbaiki alat listrik tuh. Dan dia melihat, mempraktekkan sendiri pada saat di rumah. Nah, sampai 3 kali. Kemudian pernah juga hampir di kantor saya tuh mau lompat dari lantai 2. Gara-gara lari aja, orang-orang teriak. Saya mah sebetulnya juga nggak enak, tapi kan saya harus ngajak anak saya kemana-mana supaya orang tahu. Kita nggak malu. Supaya orang tahu, oh anaknya kayak gini nih. Sebegitu loh maksudnya, Pak. Itu yang sama Wibi, Pak ya. Nah, untuk si Wibi ini memang jadinya karena saya fokus pada anak yang pertama si Sekar sampai SD, jadi yang Wibi ini agak keteteran. Gitu. Karena berbarengan dengan Sekar masuk SD ya. Iya, karena masuk SD, dan kita juga kan harus dimatengin terus tuh. Sementara saya juga harus kerja, punya waktunya juga terbatas. Apalagi kerja jurnalis ini kadang-kadang pulangnya nggak pasti. Betul. Nah, itu malam, siang, malam. Nah, dosa saya sama yang kedua ini nih, karena nggak sempatnya tadi, jadinya setelah umur 4 tahun gitu, baru saya terbuka nih, gimana sih kita ingin menyatukan orang-orang tua di Tanjung Pinang supaya kita bisa saling berbagi ilmu gitu. Seperti itu. Kita membuat gerakan masif itu, yang pertama itu memang karena saya jurnalis, saya sempat meminta kiriman video dari Yayasan Empati tentang video yang pertama itu, volume pertama, tentang tatanan perilaku, penanganan audit. Tatanan perilaku itu yang pertama kali dibuat itu adalah tatanan perilaku waktu awal itu, waktu tahun 2006 kalau nggak salah tuh ya. Tahun itulah itu dosa saya. Saya juga jadinya ingin ayo ngajak sama-sama edukasi, karena kalau cuma saya aja yang tahu, sementara yang lain nggak tahu kan percuma juga, masyarakat nggak tahu kan saya rugi juga kan, seperti itu, Pak. Jadi kita sebagai orang tua tuh sebetulnya nggak khawatir, nggak menyesal kita punya anak seperti itu. Yang kita sesalkan tuh, yang kita khawatir kalau masyarakat nggak tahu gitu, nggak paham, itu yang kita khawatir. Kita merasa bersalahnya kalau dia tidak memahami apa yang ada sekitar komunikasi dan seterusnya ya. Lanjut tadi gimana setelah melakukan gerakan membentuk persatuan orang tua? Belum, Pak. Itu masih berupa saya tuh masih upaya membuat gerakan masifnya tuh. Saya tuh sempat berpikir gini, ini kok pemerintah nggak ada gerakan ya, gitu loh berpikirnya. Jadi kita nunggu pemerintah udah coba sounding, kayaknya responnya atau mungkin karena mereka nggak paham, atau mungkin karena mereka kurang tertarik, saya nggak tahu. Ya udah, akhirnya saya bergerak sendiri lewat media saya membuat pada tahun berapa saya lupa itu, selama sebulan penuh artikel tentang autistik pas bulan April. Jadi saya
membuat headline-nya itu Bulan Kepedulian Autis. Jadi artikelnya tentang autis semua. Itu di tahun berapa, Pak? Di tahun berapa? Aduh, saya lupa tahun berapa ya. Entah 2009 atau 2000 berapa ya? Oke. Karena udah lama sekali itu, Pak. Udah zaman bahala gitu. Zaman bahala. Itu saya juga masih nggak ada kawan soalnya kan kita menangani sendiri itu. Iya, betul. Ada kawan curhat. Akhirnya saya mengcopy itu sampai 200 keping dengan biaya sendiri. Saya bagikan, siapa yang mau silakan ambil. Ternyata habis juga, Pak. Oh, ternyata banyak juga. Saya juga ternyata banyak juga yang tertarik atau yang kepingin atau yang punya anak seperti itu. Iya. Kan seperti itu. Akhirnya mulailah saya membuat di Facebook itu grup halaman komunitas orang tua anak spesial Kepulauan Riau atau komunitas Tunas Kepri itu, Pak. Iya. Halaman. Ya, termasuk Pak Gun pernah aktif juga di situ ya. Masih zaman-zaman Facebook grup, masih aktif di situ. Zaman-zaman Facebook. Di situ saya coba menarik atensi orang-orang tua. Cuman kan harus ada contoh, ada artikel. Masa saya cuma narik aja tapi nggak nunjukin. Ya udah, saya upload bagaimana saya ngajar anak, bagaimana saya observasi. Tunjukin, upload terus. Ternyata itu banyak yang ikuti. Halamannya itu ada sampai 800 orang yang menyukai. Dan pesertanya itu ada sampai ratusan. Yang di grup, jadi ada dua. Satu di halaman, satu di grup. Karena kalau di grup tuh ketika kita upload file, mereka bisa download. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, sayangnya ini, Pak, yang anggotanya tuh justru banyak dari luar Kepri itu ya saya. Iya, karena justru banyak dari luar Kepri. Kayak misalnya gini nih, kayak Instagram gitu ya. Justru kenapa saya tidak berfokus pada area saya aja, karena ini seluruh Indonesia gitu. Jadi memang keunggulannya sosial media memang seperti itu. Justru malah merekatkan komunitas yang sangat luas sekali dari Sabang sampai Merauke bahkan gitu ya. Nah, lanjut lagi Pak. Yang akhirnya memutuskan untuk melakukan off air yang waktu itu tuh. Bahkan nih, Ayah Bunda perlu tahu nih, jadi saya diundang ke Kepri itu untuk melakukan assessment anak-anak berkebutuhan khusus, tapi dilakuin coba di mana coba? Di kamar hotel, karena tidak punya tempat gitu, tidak punya tempat untuk center untuk menata laksana. Jadi akhirnya melakukannya kita nyewa sebuah kamar hotel untuk assessment gitu. Jadi asesmennya di antara kasur dan bantal-bantal. Itu yang unik banget. Itu tahun berapa ya? Saya lupa juga itu. Itu 2013 kayaknya. 2013 ya. Oke. Iya, benar. Oke, lanjut Pak. Tadi kita sampai di Wibi ya. Wibi yang akhirnya di 4 tahun dia belum bisa berbicara dan seterusnya. Terus langkah-langkah berikutnya seperti apa Pak? Ya, dengan gerakan itu akhirnya kami tahun 2013 itu dengan beberapa dukungan orang membuat gerakan masif lainnya dengan mengundang gubernur gitu. Ya. Work for Autis. Dan seminar. Jadi ada 2 hari. Yang hari Sabtunya itu seminar tentang anak berkebutuhan khusus. Yang kedua Work for Autis yang diikuti seluruh gubernur dan pejabat. Ya. Dan kita berani mengundang Ketua Yayasan Autis Indonesia itu, Bu Meli. Alhamdulillah dia bersedia. Iya, betul. Jadi orang-orang dari Jakarta didatangkan ke Kepri. Iya, betul. Termasuk ini nanti Pak Gun juga nih. Termasuk saya. Iya. Itu lanjutannya Pak. Jadi karena kita lihat gerakan pemerintah ini kok nggak ada juga, ya kita lanjut. Akhirnya kita berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk dengan almarhumah itu. Almarhumah Ibu Mar. Mbak Nena. Oke, kita ngadakan lanjut cari. Maka terkumpullah sebuah seminar atau workshop itu ya, yang Pak Gun termasuk salah satu narasumber di dalamnya. Workshop. Yang peserta sampai 250 orang. Nah, itu dia. Karena itu juga saya heran juga gini ya. Dengan sumber daya yang ada, dengan dana yang ada,
itu bisa mengumpulkan dan itu ada anak-anaknya juga loh yang saya assessment jadikan contoh dan seterusnya. Itu bentuk workshop itu. Karena kalau seminar nggak bakal nendang karena masih awam sekali. How to-nya nggak ngerti. Betul. Jadi kalau saya ngasih seminar buat apa juga? Nanti saya pulang juga udah lupa gitu. Jadi saya pulang ke Jakarta sudah lupa nih kalau nggak dikasih bekal untuk menangani anak di sana gitu. Jadi akhirnya waktu itu kita bikin workshop ya. Oke, lanjut lagi Pak Irol. Nah, setelah workshop barulah kita ngadakan rencana seminar yang bayar itu ternyata gagal. Akhirnya asesmen aja ya, itu asesmen di hotel itu. Nah, dari situlah kita berpikir, coba gimana kalau di Tanjung Pinang sih ada klinik. Masa kita mau anak nih banyak nih, anak berkebutuhan di Tanjung Pinang, tapi mereka nggak dapat akses, gitu, nggak dapat akses layanan, kan sia-sia umur usia mereka. Apalagi si Wibi itu pada saat umur 5 tahun pernah asesmen di salah satu rumah sakit swasta dengan dokter dari Bandung. Diminta, udah anaknya diterapi di Bandung. Saya mikir, kalau terapi di Bandung biayanya berapa, nginepnya di mana? Terus kerja saya gimana? Ya iya kan saya mikir. Jadi ya itu akhirnya saya gini, berprinsip sama orang di rumah, sama istri, oke lah. Mungkin sumber daya finansial kita terbatas. Tapi kalau sumber daya finansial kita terbatas, maka kita harus menguatkan ilmunya. Seperti itu. Nah, kalau kita nggak punya uang, yang kita kuatkan adalah ilmunya. Seperti itu. Jadi nggak usah ragu. Kan kalau punya uang tuh pengennya beli apa aja tuh, beli suplemen ini, beli itu, beli obat ini, beli macam-macam. Dan sebenarnya kita nggak punya. Dan sebenarnya itu hanya suplemen itu main pointnya justru 70% sampai 90% itu adalah treatment gitu. Jadi sebenarnya justru perkuat di treatment kalau memang dengan SDM yang terbatas, dengan sumber daya yang terbatas, dengan daya keuangan yang terbatas. Jadi memang tepat sih langkah Pak Irol waktu itu. Ya, lanjut Pak. Ya itu. Ya, akhirnya ya barulah itu di asesmen Pak Gun. Itu kalau nggak salah dibilang anak saya tuh umur 9 tahun itu. Wow, bahasanya masih kacau. masih suka gratilnya, seekernya masih luar biasa. Seekingnya sangat tinggi, inattention-nya sangat tinggi. Bagaimana yang waktu itu saya terangkan bahwa bagaimana dia menyerap informasi kalau si alat tangkapnya tidak mumpuni, tidak lengkap. Jadi memang program-program akhirnya diarahkan ke memperbaiki seekingnya, memperbaiki sensorinya, membuat anak lebih tenang, supaya fokus, supaya dapat menyerap lebih banyak apa yang kita berikan, gitu ya. Betul. Oke. Ya, Pak Irol, sebenarnya gini nih, mungkin agak di-shortkan ya karena kita waktunya terbatas. Langkah-langkah apa sih sebenarnya kalau Pak Irol bisa sarankan buat para orang tua, terutama para ayah nih ya, karena kita minggu ini tema kita di IG saya, di Instagram saya adalah tentang peran ayah. Nah, sebenarnya langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh para ayah di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus? Silakan Pak. Ya. Sebetulnya kalau kelebihan ayah, bukan kelebihan ya, peran ayah itu ya sama yang seperti di materinya Pak Gun itu. Memang ada spesialisasi. Betul. Apa ya? Apa keahlian survivornya itu bertahan hidupnya tuh kalau diajarinnya sama ayah gitu. Iya. Super skill-nya itu. Iya, seperti itu. Betul. Jadi ayah itu punya kelebihan lebih dibandingkan peran pola asuh pada si ibu ke anak. Karena ayah itu figur dari leadership, figur dari power, figur dari ketegasan, figur dari pengemban tanggung jawab. Dan yang main point pada anak ABK adalah figur kemandirian. Itu ada di ayah, bukan di ibu. Ibu lebih cenderung ke caring, sharing, loving. Kalau di dalam psikologi itu pembasuh luka lah kalau ibu tuh. Jadi jadi peran ayah itu sangat penting sekali. Oke, tadi Pak, langkah-langkahnya gimana buat para orang tua supaya nantinya ikutin jejak Pak Irol? Sebenarnya apa
step by stepnya tuh. Sebetulnya kelebihan ayah itu karena sisi rasionalitasnya ya. Betul. Itu untuk mengatasi problem solvingnya itu dapat gitu bersama anak. Misalnya anaknya bagaimana gini nih. Maka yang diperlakukan pertama adalah mengobservasi setiap sesi belajar di rumah. Oh ini kayaknya. Jadi kalau orang ayah itu tahu taktisnya atau namanya strategisnya gimana supaya lebih mudah diajari. Oh, menggunakan seperti ini. Makanya saya tuh punya worksheet itu sampai 2 map besar tebal-tebal gini. Karena kalau anak autis kan memang kan lebih kuat di visual. Jadi kita bantunya clue aja, tapi itu kan hanya untuk mengajari aja, bukan mengasesmen. Jadi membantunya memahami gini begini, jadi lebih cepat. Sama seperti yang terakhir saya upload di Facebook itu, saya nggak jadi membuat kalimat tanya, jadi dipenggal-penggal, saya memancing ikan di sungai. Sayanya itu saya buat tanya di bawah siapa, memancing itu sedang apa, nah gitu, di mana tuh sungai di mana. Jadi ketika tanya di mana, kan kita tinggal balikkan kartunya aja. Seperti itu jadinya. Nyusun-nyusunnya lagi ini kalau misalnya jawabannya ini, pertanyaannya apa? Tinggal buka aja lagi pertanyaannya. Seperti itu. Nah, itu visual, benar-benar visualnya. Kalau bisa kalau saya bisa rangkum nih pernyataan Pak Irol tadi, bahwa pesan kepada para ayah di sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, ini termasuk pesannya Bu Agnes nih. Karena supaya dedinya Leo juga lebih terlibat lagi gitu. Jadi sebenarnya pesan saya pesannya Pak Irol buat para ayah di sana adalah yang pertama tadi ya Pak ya, bahwa kelebihan seorang ayah adalah logis. Nah, logis itu pasti diawali dengan bagaimana mengobservasi anak untuk melihat apa kekurangannya. Jadi misalnya contoh nih, kita ajak ke mall untuk sebelum ke mall kan pasti ngomong dulu kan gitu. Nah, diajak. Nah, paham nggak waktu kita mau ajak ke mall itu? Nah, kenapa nggak paham? Nah, si ayah itu observasi masalah yang terjadi apa? Kenapa nggak paham waktu kamu mau ikut nggak? Dedi mau membeli sesuatu di mall misalnya gitu. Membeli sesuatu. Apa itu membeli sesuatu tuh? Kan anak autis taunya membeli misalnya barang yang jelas udah kelihatan, misalnya membeli tas, membeli sepatu, itu jelas. Kalau membeli sesuatu itu kan nggak tahu. Nah, orang tua modal ayah itu biasanya akan melakukan hal yang pertama tadi, observasi. Observasi itu ada masalah tadi. Nah, baru cari solusi tadi. Kalau Pak Irol tadi memecah kalimat tadi menjadi per WH question tadi, what, where, when, why, dan seterusnya tadi. Ternyata udah jam 19.32 nih Pak. Saatnya para orang tua memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, Ayah Bunda, semua memberikan pertanyaan ke Pak Irol yang akan kita bahas. Saya ya. Nanti kita bantuin Pak. Kita baca dari atas dulu. Ini ada dari Ibu Ida Riswanti 12. Pak Irol, gimana caranya supaya anak cepat ngomong? Kiat-kiatnya apa saja Pak Irol? Ayo Pak Irol. Ya, ini sesuai yang saya lakukan aja ya. Nanti saya tambahin. Jadi mengajari anak ngomong kan ya ini ngomong paham ada dua nih, ngomong paham atau sekedar imitasi. Gitu. Jadi kita kalau hanya sekedar bicara imitasi aja. Gitu. Jadi Bu Ida Rismawati 12 nanti tuh kita bagi menjadi dua nih, bicara atau berkomunikasi. Kalau nanti berbicara juga dibagi menjadi dua, reseptif sama ekspresif. Dan sebenarnya goalnya itu bukan berbicara, tapi goalnya adalah berkomunikasi dua arah gitu. Pak Irol, lanjut lagi Pak Irol. Jadi mungkin karena anak belum bisa bicara, tahapannya imitasi. Meniru. Imitasi itu meniru. Lebih orang tua emang harus lebih cerewet sih. Betul. Dan lebih
cerewet itu aslinya bukan ngomel. Cerewet itu ketika anak banyak bola. Ya, banyak mengekspresikan bahasa itu dalam bentuk verbal. Jadi yang dimaksud Pak Irul cerewet tadi bukan cerewet ya, tapi adalah memverbalisasi kondisi, situasi, dan barang-barang yang ada di sekitar gitu. Oh, kamu suka bola, mau bola? Nah, itu memverbalisasi, itu yang dimaksudkan Pak Irul tadi. Lanjut Pak Irul. Iya. Jadi itu mungkin men-trigger ya, menstimulasi bicaranya. Cuman kalau untuk komunikasi tahapannya kan lebih lanjut. Itu lebih kepada reseptifnya dulu, ngerti bendanya dulu. Misalnya gelas, mana gelas? Biasanya kartu tuh kan. Kalau di tempat terapi biasanya kartu. Tapi goal kita untuk reseptif adalah kalau di rumah anak minta ambil gelas, dia harus tahu ngambilnya kemana. Kan nggak mungkin ambil gelas masa larinya ke kamar tidur, kan seperti itu. Goal reseptifnya seperti itu. Tapi gunanya untuk minumnya lah, yang kalau kamu minum pakai apa? Nah misalnya gitu tuh, itu reseptifnya seperti itu pemahaman. Seperti itu Pak. Nah untuk ekspresifnya ya lebih banyak lagi, ini apa gitu. Dan gelasnya nggak hanya satu jenis. Jadi mungkin ini gelas juga. Jadi gelas itu bisa macam-macam. Kan biasanya kalau anak udah terpaku gelas satu, dikasih gelas yang lain juga bingung, ini apa nih? Seperti itu ya. Jadi lebih banyak general gitu. Oke. Ya, Bu Ida Rismawati, tadi Pak Irul jelaskan bahwa kalau reseptif itu sering-seringlah anak itu disuruh. Jadi jangan dimanjain. Misalnya contoh mau mandi nih. Mau mandi itu suruh sendiri. Kamu mau mandi loh. Ayo coba ambil handuknya. Ayo coba ambil bajunya. Ayo coba ambil celananya. Nah, itu reseptif. Nah, itu berlaku pada semua kegiatan di rumah. Mau mandi, mau makan, dan seterusnya. Dan ingat, tidak boleh nunjuk. Seringkali gini nih, orang tua, anak saya udah ngerti handuk. Mau saya suruh, sana ambil handuknya. Lah ditunjuk, ya itu ya sama aja bohong. Gitu. Jadi itu bukan kerja reseptif, tapi kerja hanya perintah. Gitu. Itu tadi. Terus tadi Pak Irul bilang juga, kalau sudah masuk reseptif, masuk ke ekspresif. Ekspresif ini nanti yang penting banget ada dua. Apa ini dan sedang apa. Misalnya Ibu, karena ada kata benda dan ada kata kerja. Jadi kalau kata benda nanti Bu Ida harus banyak nanya tuh, ini apa, ini apa, ini apa. Kalau kata kerja ditanya, kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Gitu. Sedang mandi, sedang makan, sedang duduk, sedang buang sampah dan seterusnya. Gitu. Itu untuk bicara. Untuk komunikasinya Pak Irul. Tapi itu tadi poinnya satu ya Bu ya. Nah, pada saat kita berbicara itu memang anak harus melihat kita. Kalau kita ngajak ngomong juga anak matanya kemana-mana juga percuma. Gitu. Jadi betul. Itu dulu tatapannya dulu seperti itu. Gerbangnya istilahnya. Jadi gerbang belajar itu sebenarnya gerbang belajar itu adalah kupingnya harus dengar, matanya harus lihat. Nah, dan lihatnya pun itu dua hal. Lihat mulut kita yang ngomong, misalnya saya ngomong bola. Nah, dan lihat bolanya. Jadi sinkronisasi antara kuping mendengar, mata melihat mulut untuk mengucapkan bola, mata melihat bolanya, dan otaknya tune, itu akan mendapatkan sebuah yang namanya konsep. Nah, konsep itu yang nantinya akan menjadi cikal bakal memori kata untuk diverbalisasi. Gitu. Oke, lanjut Pak Irul. Kayaknya udah ya tadi ya. Oke. Nah, masuk ke tingkat tadi tuh, bahwa itu kata itu akan disusun menjadi sebuah kalimat dan bentuk komunikasi. Oke. Jadi ya Ibu. Oke, silakan. Pertanyaan. Jadi maksud saya gini. Mau tanya lagi. Pertanyaan berikutnya masih banyak. Silakan. Oke, nanti yang lain nggak punya waktu nih. Oke, pertanyaan berikutnya saya akan bacakan. Anak saya ini dari mon_instime email. Anak saya mengalami kesulitan dalam menulis dan konsentrasi dalam belajar. Kendala apa yang dialami anak saya ya, Dok?
Ini pertanyaan buat saya atau buat Pak Irol? Oke, Pak Irol dulu nggak apa-apa. Saya aja. Oke. Jadi anaknya mengalami kesulitan dalam menulis dan konsentrasi. Pertanyaan adalah kendala apa yang dialami? Yaitu kendalanya. Kendalanya adalah ini Ibu. Kendalanya adalah anak itu mengalami gangguan yang namanya motorik halus nih Bu. Jadi motorik halus itu dari mulai sini nih, dari mulai bahu, siku, tangan. Jadi gini, dari mulai bahu sini, dari mulai bahu, siku, forearm, lengan bawah, tangan sama jari-jari. Nah, ini yang akan diperhatikan. Nah, ini keterlibatannya ada banyak nih. Satu, kekuatan dulu. Kekuatan itu ada namanya mendorong sama menarik. Jadi nanti Ibu latih motorik halusnya tadi dari mulai sini yang berhubungan dengan kegiatan semua yang mendorong. Nah, jadi latih tuh semua kegiatan mendorong. Terserah apa kek. Dorong kursi, dorong troli ke waktu di mall kek, waktu belanja suruh dorong gitu. Terus narik itu ada banyak banget. Nanti Ibu bikinin tuh misalnya troli, misalnya katrol. Botol-botol air mineral yang kosong tuh yang dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari yang 600 sampai yang 1.500 sampai yang besar, diisiin air boleh, diisiin pasir boleh, dibikin katrol misalnya gitu. Ada banyak, menarik juga lumayan banyak, dan bahkan menggantung tahu kan yang di pala lebar dan seterusnya. Itu baru kekuatan. Belum yang namanya coordination. Jadi koordinasinya, misalnya nanti gelas-gelas air mineral yang bekas itu ditengkurapin, ditulisin misalnya angka 1, 2, sampai 10. Nah, nanti harus dilempar ke arah angka yang kita tuju. Kalau anak belum ngerti angka, boleh diganti dengan gambar. Misalnya gelas air mineralnya diganti dengan gambar bola, bunga, baju. Nah, sebutkan yang mau dilempar, yang di mana. Baju, lempar ke arah baju, dan seterusnya, coordination. Dan nantinya masuk ke tingkat menggenggam. Menggenggam itu ada banyak banget ternyata. Nih, misalnya contoh nih. Ini namanya adalah cylindrical grab, atau menggenggam yang silinder. Nih, ini adalah menggenggam yang namanya spherical. Jadi si kekuatan tangan ini dilatihnya menggenggam yang spherical. Spherical itu berarti kayak gini nih. Nih, kayak gini. Ini namanya spherical. Jadi ingat, ini dilatih. Ini dilatihnya adalah barang yang dibawa ada banyak tadi tuh. Dari mulai yang air mineral, botolnya digedein, isinya dibanyakin, kayak gitu. Terus ball grab tuh yang kayak megang bola tuh, gitu. Semua genggaman dilatih, dan itu baru genggaman, belum yang pins. Nah, ini pins namanya nih. Jadi ini dilatih semua. Jadi dari mulai menjepitnya dan kekuatan menjepitnya dan mengarahkannya. Nanti baru latihan mengarahkannya. Jadi itu semua nanti akan berkoneksitas dengan konsentrasi yang dia punya. Karena waktu dia mengerjakan tugas-tugas itu, konsentrasinya terlatih. Jadi kalau Ibu ini pemilik akun mon_insta email, latihlah itu tadi. Dari mulai, ingat tadi, shoulder, elbow, forearm, jari-jari, dari mulai dorong, tarik, koordinasi tadi, dari mulai kekuatan genggaman itu yang ini, genggaman, sampai yang pins, yang kecil. Gitu. Oke, kita bahas lagi yang lain ya Pak ya. Pertanyaan ini kayak buat Pak Irol nih. Ini bukan, ini menyapa. Halo dok, sehat selalu ya. Salam dari Yamet Metro Lampung. Itu dari Amanda Tiara Putri _27. Dari Bunda Dimas 2020. Halo dokter, Yamet Lampung, salam dari Dimas dari Cirebon. Dari Lampung, terus salam dari Dimas Cirebon. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Dari Korista Kurniawan, dok mau nanya kenapa ya angka anak ASD banyak disandang oleh laki-laki ketimbang dari anak perempuan.
Oh, ini ngomongin prevalensi, Pak. Saya nggak agak-agak nggak ngejar angka. Jadi prevalensi. Kenapa prevalensi Pak penyandang autistik lebih banyak pada anak laki-laki? Dari beberapa jurnal itu mengatakan bahwa berhubungan dengan kromosom 18 dan berhubungan dengan area otak yang memang nantinya berhubungan dengan si kerusakan kromosom 18 itu memang paling banyak pada anak laki-laki. Jadi memang perbandingannya adalah 4 banding 1. Jadi 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Tapi biasanya kalau pada anak perempuan derajat lebih parah. Iya, derajat severity-nya itu lebih parah. Oke, ini dari Ibu Nunung. Dari Ibu Nunung, aduh mana nih tadi? Agak, mana nih tadi? ke skip. Karena banyak banget. Jadi mohon maaf nih, saya ke skip. Oke, nih dari Ibu Nunung _ Wajan, Pak, Wibi sekarang umur berapa? Sekolahnya sekolah reguler atau sekolah khusus, Pak? Silahkan, Pak Irol. Oke. Ini memang sebetulnya tidak ada pilihan lain ya di Tanjung Pinang. Ya. Karena anak saya itu sekarang umurnya udah 15 tahun. Ya. Dia di sekolah di SLB. Karena itulah kenapa sebetulnya orang tua atau ABK di Tanjung Pinang tuh bingung dan sedih ketika mereka pengen daftar anaknya ke sini nggak diterima, ketika pengen anaknya daftar sini nggak diterima. Ya. Jadi mereka mau kemana gitu. Karena kadang di SLB pun mungkin karena gurunya nggak ada atau nggak berani, akhirnya ya anak yang seperti ini nggak diterima juga. Jadi serba salah, kita mau kemana seperti itu. Jadi kalau saya kemarin itu di SLB karena ada Ibu Yayu, Pak. Oh iya betul. Bu Yayu sekarang di mana? Di daerah masih di Tiban ya? Di Uban. Di Uban. Di Uban, ya. Dan guru-gurunya kan udah dapat sedikit pembekalan dari Bu Yayu. Ya. Dan saya memang kalau untuk anak saya si Wibi nggak begitu tergantung dengan sekolah. Malah ketika ada masa pandemi ini peningkatannya tuh lebih banyak. Iya. Nah, lebih banyak daripada kalau dia sekolah seperti itu. Karena apa? Kita push, kita drill. Karena kekuatan interaksi itu penting sama anak. Nah, di situ kuncinya itu. Ya. Jadi lebih banyak meningkatnya di rumah daripada di sekolah sebetulnya sih. Iya. Ya, karena banyak beberapa sekolah mungkin SDM-nya masih belum mumpuni untuk satu. Yang paling pertama adalah bikin IEP. Karena anak-anak dengan kebutuhan khusus itu wajib punya IEP, punya Individual Educational Program. Dan sedangkan beberapa sekolah dia mungkin bilangnya ada IEP tapi ternyata nggak sempat bikin IEP karena iya. Jadi katanya sih yang sering saya temui adalah banyak sekolah yang sudah mengatakan bahwa akan ada IEP tapi ternyata waktu di dalam perjalanan nggak sempat bikin IEP, waktunya jalan terus tuh gitu. Misalnya contoh sekarang bulan Juli padahal harus bikin IEP itu harusnya sekitar bulan Juni. Karena bulan Juli sudah harus dilakuin. Nah, ini sudah bulan Juli akhir, belum dapat juga tuh IEP. Jadi, akhirnya waktu berjalan sia-sia karena tidak terarah, tidak terfokus apa masalahnya dan apa yang harus di-drilling. Jadi, yang tadi mungkin Pak Irol akan lebih mengemukakan bahwa dengan di rumah banyak di-drilling sesuai dengan kebutuhannya. Dan akhirnya peningkatan WIBI lebih banyak ya Pak ya. Oke, Pak. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih. Ini pertanyaan balas dendam nih dari Bu Agnes. Pertanyaan dari Bu Agnes, pertanyaan balas dendamnya adalah, Pak, bagaimana membuat anak lebih nurut dan dekat dengan papanya? Ya, sebetulnya bukan masalah nurut. Dua anak saya itu, dua-duanya dulunya tuh nurut. Dekatnya sama saya. Ya. Bibi juga dekatnya sama saya, kakaknya dekatnya. Cuman ketika saya fokus sama kakaknya, nah sekarang fokus sama Wibi, kakaknya jadi jauh sama saya, kan seperti itu. Ini serba salah juga sebetulnya. Tapi dulu supaya dekat adalah interaksi. Yang kedua adalah jangan mentolerir kesalahan, kayak pola asuhnya tuh ya memang harus benar. Jadi
kemauan-kemauannya itu yang kontraproduktif, yang nggak benar itu ya nggak usah terlalu kita turuti. Dan satu lagi tegas, kalau kita bilang ya duduk aja, gitu. Nggak usah ya nanti dulu ya, banyak tawar menawar itu malah biasanya itu anak nanti banyak anunya, banyak ceritanya, jadi banyak permintaannya, banyak lagunya lah, banyak dramanya lah, yang seperti itu. Karena kalau kita sudah jebol, wah itu ada apa namanya alasannya. Dan saya ini kalau di rumah emang termasuk mungkin orang-orang lihat ini ayah yang kejam juga ya, karena yang nggak peduli ya, gitu. Tegas sekali, bukan kejam. Jadi bukan kejam, Pak. Kalau orang awam nggak tahu ya. Iya. Oke, Mama Leo, yang pertama, mungkin sekali menjawab Pak Irul tadi tuh. Jadi sebenarnya jangan lupa nih Pak, melibatkan yang namanya sibling collaboration. Jadi sebenarnya pemberian tanggung jawab ke kakak, ke adik, sesuai dengan tanggung jawab dia, sesuai dengan kesepakatan kita kepada mereka, termasuk tadi sebenarnya tidak ada yang namanya misalnya nanti Pak Irul dekatnya sama Wibi, kakaknya dari jauh, enggak. Tapi sebenarnya adalah sibling collaboration tadi tuh. Jadi di dalam mengasuh anak itu nanti ada dua hal nih yang akan kita mainkan istilahnya gitu ya, collaboration sama competition. Jadi dikompetisikan dan dikolaborasikan gitu. Misalnya tuh kakak kamu udah mandi tuh, adik kamu udah mandi tuh, berarti itu pernyataan yang competition. Dan jangan lupa collaboration. Ayo kita habis ini belajar bersama-sama loh, jadi harus sudah mandi semua. Nah, jadi itu kalau yang namanya ayo nanti habis ini kita belajar bersama loh, berarti collaboration gitu. Jadi itu. Nah, terus untuk Mama Leo tadi bagaimana melibatkan papa atau dedinya untuk keterlibatannya lebih banyak, sebenarnya adalah perlu duduk bersama, atur kesepakatan tugas tanggung jawab. Kalau zaman saya dulu adalah saya bikin PIC. Jadi PIC, ya benar. Jadi gini nih, PIC jam pulang sekolah itu siapa yang jemput pulang sekolah tuh? Ya, PIC kalau paling enak adalah 6 to 9. 6 to 9 itu adalah 6 ke 9. Jadi pembagiannya itu sebelum 6, jadi sebelum maghrib dan setelah maghrib gitu. Jadi 6 to 9 siapa? Nanti bisa dipecah lebih kecil-kecil lagi tuh, 6 to 9. 6 ke jam 7, jam 7 ke dalam jam 8, jam 8 ke jam 9, jam 9 tidur kan gitu. Jadi pembagian PIC tadi sangat penting. Dan itu menyesuaikan juga dengan kegiatan Dedi. Jadi sama-sama harus tahu nih kegiatannya si Dedi itu sibuknya jam berapa, tidak bisa diganggunya jam berapa, termasuk mami jam berapa, dan semua aspek-aspek yang bisa didelegasikan. Jadi sebenarnya itu. Dan kalau untuk membuat anak, sebenarnya bukan nurut sih ya, Mama Leo ya, lebih kepada disiplin. Karena gini loh, nurut sama disiplin itu berbeda. Kalau nurut itu cenderung negatif malahan. Karena nantinya kalau nurut itu anaknya tidak punya inisiatif untuk kedepannya. Jadi sebenarnya kita nggak butuh anak nurut, tapi kita butuh anak yang disiplin, gitu. Jadi itu yang nantinya harus ditekankan. Oke, Mama Leo udah terjawab belum? Mungkin saya tambahkan dikit nih. Yeah. No. Nah, jadi sebetulnya sama seperti Pak Gun juga. Saya itu jatah untuk kalau jam 8 sampai jam 5 itu kan memang saya nggak bisa jenangan anak ya. Karena bekerja. Jadi jam 5 dulu pulang dari kerja itu biasanya tuh nge-gym sama anak. Itu nanti nge-gym, itu Pak Gun tahu tuh. Yeah. Pernah nge-gym bareng. Karena saya pernah nge-gym bareng sama Wibi. Ya. Jadi nanti habis itu maghrib sholat berjamaah bersama, terus ngaji itu saya megang tuh. Yeah. Habis itu makan malam saya juga dampingi. Sholat isya juga bareng. Nanti setelah sholat isya belajar bareng lagi sama saya. Jadi waktunya itu sama saya. Nanti setelah belajar sampai dari jam 8 sampai jam 9. Oke.
setelah jam 9 waktunya mulai tidur. Sebelum tidur tuh masas biasanya. Masas tuh tugas ibunya. Tapi kalau ibunya nggak sempat, saya ambil alih. Nah setelah itu ya langsung tidur. Jadi setelah masas tidur. Jadi jatah saya tuh dari jam 5 sampai jam 9. Nah seperti itu baru ibunya. Kalau misalnya ibunya enggak, ya kadang kita ambil alih juga. Misalnya ibunya sibuk kan, atau saya yang sibuk, ya kadang ibunya yang ambil alih. Jadi itu kesepakatan aja. Yang penting ada catatan yang dikerjain tadi apa saja. Nah dulu maminya ngerjain apa, kan tinggal dilihat papinya. Terus kalau papinya ngerjain apa, kan tinggal dilihat dulu nih kalau diambil alih misalnya. Kalau sibuk kan. Jadi tahu progres yang diajarkan tuh apa saja. Nanti bapaknya ngajar perkalian, ibunya ngajar pembagian, kan nggak sinkron seperti itu. Contohnya seperti itu, ada catatannya. Oke gitu dok. Oke. Ini buat panitia, mana nih panitia untuk mengumumkan? Karena ini udah mau jam. Sudah habis ya? Iya, udah 5 menit lagi akan habis. Jadi panitia harus mengumumkan pengumuman siapa yang menjadi pemenang giveaway-nya. Mungkin bisa satu lagi kali ya. Oke. Oh ini sebelum menjawab satu lagi, panitia akan mengumumkan siapa pemenang giveaway berupa voucher Gojek sebesar 50.000 malam ini. Untuk pemenang giveaway malam ini, pemenang berupa voucher Gojek adalah pengguna Instagram Maya Monas. Selamat kepada Ibu Maya Monas. Oke, jadi pemenang giveaway kali ini berupa voucher Gojek sebesar 50.000 adalah pemilik akun Maya Monas. Ya, nanti silakan pemilik akun Maya Monas untuk memberikan data berupa nama, alamat, dan nomor handphone yang ada aplikasi Gojeknya ke Yamet Tanjung Pinang, ke DM-nya di direct message-nya. Jadi nanti akan ditransfer vouchernya. Oke. Kayaknya satu lagi juga nggak cukup nih Pak. Jadi iya, nggak inget Pak. Jadi buat ayah bunda yang pertanyaannya belum terbacakan, mohon maaf. Jadi nanti kita akan mungkin ulas di lain waktu. Kebetulan besok itu membahas tentang, besok temanya apa sih ya? Tunggu, saya akan buka dulu KPA-nya. Jadi besok itu bersama psikolog Maria, Mbak Maria, jam 7 malam juga, itu membahas tentang, besok temanya adalah tentang stimulasi. Bagaimana melakukan stimulasi di rumah untuk program motorik. Jadi, yang mau tahu lebih banyak bagaimana stimulasi motorik, besok standby jam 7 malam. Kita akan bahas bersama seorang psikolog, Mbak Maria, psikolog dan dosen dari Unika Atmajaya di Fakultas Psikologinya. Nah, Pak Irol, sebelum kita berpisah, pesan-pesan buat para ayah bunda di rumah seperti apa? Mangga. Ya, oke. Jadi pesan saya sebetulnya keterlibatan ayah bunda itu jangan mengambil lebih sisi lebih ininya, lebih itunya. Misalnya bunda lebih ini, misalnya ayah lebih ini. Lebih, menurut saya itu lebih kepada saling berbagi, saling berbagi tugas, saling mengisi. Ya, caranya apa? Dengan penjadwalan tadi. Misalnya jadwalnya apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau misalnya bundanya berhalangan, ambil alih sama ayahnya. Kalau ayahnya berhalangan, ambil alih. Itu aja sebetulnya saling berbagi. Jadi mengisi terus seperti itu. Dan untuk ayah, ini kebanyakan ayah nih malu nih Pak. Kebanyakan orang biasa laki-laki ini kadang-kadang kan ya ego ya. Kalau ngajak anak yang berbeda tuh kan kalau dilihat orang tuh gimana gitu. Kalau saya sih masa bodoh aja, muka tembok aja. Justru kalau saya lebih mengenalkan ke orang jadi lebih tahu anak saya gimana. Dan mereka lebih empati. Malah si Wibi tuh Pak pernah hilang 2 kali di mana?
di rumah dia keluar. Ya waktu itu malah belum bisa bicara. Setengah hari tuh nyarinya. Oke. Dan itu yang nemukan tetangga. Mohon maaf Pak Irul. Pak Irul. Iya. Ini waktunya tinggal 15 detik lagi. Jadi kita pamit sekarang nih sama para ayah bunda. Oke, ayah bunda, kita pamit semua. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irul.